Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, langsung saja ya to the point. Untuk statistik yang keempat itu kita harus mencari korelasi Spearman rank. Setelah yang pertama kita mencari uji normalitas data, yang kedua mencari uji linearitas regresi, dan yang ketiga mencari produk momen. Nah, sekarang yang keempat mencari korelasi Spearman rank. Nah, di sini untuk mencari korelasi Spearman rank, silahkan kalian buka buku statistik kalian. Nah, untuk datanya kita melihat di halaman 131. Untuk pengertian korelasi Spearman rank kalian bisa buka halaman 134. Nah, untuk membuat tabel penolongnya di halaman 136. Langsung saja buka halaman 131 untuk melihat data. Ini di halaman 131. Di sini contoh datanya adalah data ordinal dan data interval. Nah, jumlah datanya di sini ada 24 data, karena yang ini sama ini enggak dihitung. Kita cuma mencari data yang 24 ini saja karena cara-caranya kedepannya juga sama. Di sini ada data ordinal dan data interval. Nah, data ordinal ini kita sebut saja sebagai data X, dan data interval ini kita sebut saja sebagai data Y. Data ordinalnya yaitu 42, 53, 65, 66 dan seterusnya sampai 24. Sedangkan data intervalnya atau data Y-nya yaitu 35, 40, 46, 46, 59 dan seterusnya sampai 24 juga sama. Nah, untuk mencari tabel penolongnya kalian buka halaman 136. Nah, tabel penolongnya di halaman 136. Di sini kita akan mencari rank X, rank Y, kemudian ini mencari D dan mencari D kuadrat. D ini nilai rank X dikurangi rank Y. Kemudian untuk mencari D ini hasil yang ini nanti dikuadratkan. Nah, langsung saja di sini saya sudah buat datanya dari tadi, data yang di halaman 131. Ini udah diubah menjadi namanya menjadi X, yang ini menjadi Y. Ini X tadi yang data ordinal, dan ini Y data yang interval. Di sini datanya ada 24. Nah, untuk data X ini kan data X-nya 42, 53, 65, 66 enggak nyusunnya. Untuk di sini disusunkan dari yang terbesar, yaitu 114, ada 3, kemudian 102, 96, 95. Nah, di sini kan 114 ada di sini. 114 di nomor ke-12, ke-16 dan ke-19. Nah, kalau di sini disusunkan dari yang terbesar 114, 102, 96, 95 dan seterusnya sampai data terkecil, data ke-24, 31. Nah, kalau untuk yang Y ini tetap saja sama seperti yang ini. Tidak disusunkan 35, 40, 46, 46. Ini tetap saja sama 35, 40, 46, 46. Nah, tapi kalau mau mencari nilai rank biar mudah, disusunkan juga ini dari yang terbesar. Kalau di sini tetap saja sesuai data yang di halaman nomor 131. Tapi kalau kita mau buat cadangan yang disusunkan, ini boleh, saya sudah buat data Y juga dari yang disusunkan dari yang terbesar. 68, 63, 60, 60 sampai data yang terkecil 30, 20, ada 24 data. Nah, lanjut saja ya untuk mencari nilai rank X. Ini dari mana rank X bisa 2, 2, 4 dan seterusnya. Nah, untuk mencari nilai rank X di sini kan datanya nomornya ada 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 24. Data ke-1 ini 114, data kedua 114 sama, data ketiga juga 114 sama. Data keempat 102, seterusnya 96, 95. Nah, untuk mencari nilai rank X, kalau yang sama ini kan 114 sama ada 3. Nah, berarti ininya dijumlahkan. Nomor urutnya dijumlahkan. Ini 114 ada 3, 1, 2, 3, berarti ini dijumlahkan. 1 ditambah 2 ditambah 3. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 3, 6 dibagi 3 karena ini ada 3, 1, 2, 3. Nah, 6 dibagi 3 hasilnya 2. Jadi nilai X yang bernilai 114 ini nilainya 2. Ini pun 114 sama nilainya 2, ini juga nilainya 2. Seperti itu. Ulangi lagi ya.
mencari nilai rank X ini, nilai rank X dilihat dari urutan ini, nomor urut, dan data X. Nilai rank X berarti data X. Kalau nanti rank Y berarti data Y. Nah, rank X ini 114 di nomor urut ke-1, kedua, ketiga dijumlahkan. 1 ditambah 2, 3, 3 ditambah 3, 6, 6 dibagi 3. Dibagi 3 dari mana? Karena ini ada 3, 1, 2, 3 dibagi 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Nah, jadi data X yang yang bernilai 114 nilainya 2, ranknya 2. Ini pun sama 2, ini 2. Nah, untuk selanjutnya data yang keempat nilainya 102. 102 ini kan hanya satu, gak ada temannya. Tulis saja yang ini 4 di sini. 4. Begitupun selanjutnya kalau nilainya 1, ini 96 nilainya 1, nomor urut kelima tulis saja 5. 93 nilainya ada 3. 1 2 3 di nomor urut ke-7, 8, 9. Nah, berarti ini dijumlahkan. 7 ditambah 8 15, 15 ditambah 9 24. 24 ya. 24 dibagi 3. 1 2 3 hasilnya 8. Jadi nilai X, rank X data ke-7 bernilai 93, rank X-nya 8. Ini juga 93, rank X-nya 8, 93, rank X-nya 8. Kalau ke bawahnya juga sama, kalau yang 1 tinggal tulis saja 1, ini 10 berarti 87 nilainya 1 ke 11 tulis 11. Ini 11 ya, bukan 17. Terus ini 82 nilainya juga 1 ke 12 tulis 12. Nah, ini 66 ada 3, 66-nya ada 3 di nomor urut ke 13, 14, 15. Nah, ini dijumlahkan 13, 14 dijumlahkan berarti 30, 42 ya. 42. 10, 20, 30, 42. Benar kan? 42 dibagi 2. Jawabannya rank X-nya 14. Rank X-nya 14. Nah, untuk data ke-13 dilanjut ya. Untuk data ke-13, ke-14 dan ke-15 ini kan nilainya sama 66. Nah, ini dijumlahkan saja. 13 ditambah 14 ditambah 15 hasilnya 42 dibagi 3. 1 2 3 dibagi 3 ya, bukan dibagi 2 tadi. Nah, jawabannya hasilnya 14. Jadi rank X data ke-13, ke-14 dan ke-15 nilainya 14. Dari ini data X-nya ada 3, dijumlahkan 13 ditambah 14 ditambah lagi 15 dibagi 3. 1 2 3 42 dibagi 3 14 sampai seterusnya seperti itu. Kalau yang 1 tinggal ditulis saja ini, kalau yang ada 2 3 atau 4 tinggal dijumlahkan saja yang ininya, kemudian dibagi banyaknya data tadi. Seperti tadi yang ini ada 3 berarti dibagi 3, ini pun ada 3 dibagi 3. Itu untuk rank X. Selanjutnya untuk rank Y. Untuk rank Y juga sama. Ini kan rank Y tadi tidak nyusun. Tidak nyusun dari yang terbesar ataupun dari yang terkecil. Ini masih sama sesuai di buku di halaman 131. Masih sesuai, masih sama seperti ini. Nah, untuk memudahkan tadi sudah dibuat, disusunkan juga dari yang terbesar. Ini juga sama, mencari rank Y-nya sama. Ini kan data ke-1, data keduanya 68 sama. Jadi dijumlahkan 1 ditambah 2 ini 3. 3 dibagi 2 karena datanya ada 2. 1 2 3 dibagi 2 berarti 1,5. Nah, berarti untuk data Y yang bernilai 68. Nah, ini 68. Rank Y-nya 1,5. Begitupun yang ini 68 1,5. Selanjutnya kalau yang ini 63 nilainya 1, ditulis saja. Lihat di data Y 63 8. Data ke-8 ditulis saja. Lanjut lagi. Tadi kan nilai yang 68. 68 ini kan ada 2. 1 2 dijumlah berarti 3.
3 dibagi 2, 1,5. Nah, jadi nilai Y yang 68 ini, mana tadi? Ini 68, nilainya 1,5. Ini juga nilai Y yang 68, 1,5. Selanjutnya untuk 63 ini kan 1 nilainya. Jadi tulis saja 3. 63, mana 63 tadi? Oh, ini 63. Berarti ranking ke 3. Selanjutnya terus seperti itu. 60 ada 2 nilainya, berarti 4 ditambah 5, 9. 9 dibagi 2 berarti 4,5 ya. 4,5. Coba lihat nilai yang 60. Ini 4,5. Ini juga nilai yang 60, 4,5. Seterusnya seperti itu. Kalau ada data yang satu, tinggal ditulis saja sesuai nomor urut ini. Kalau ada data yang lebih dari 1, misalkan 2, berarti tinggal dibagi 2. Kalau ada yang 3, misalkan tinggal dibagi saja 3. Kalau ada yang 4, dibagi 4. Seperti itu sampai seterusnya. Ditulis di sini rank X, ini yang rank Y. Nah, selanjutnya untuk D ini rank X dikurangi rank Y. Nah, ini rank X tadi kan udah ketemu semuanya. Ini rank Y juga udah ketemu. Nah, untuk mencari D ini, rank X dikurangi rank Y. Rank X-nya ini kan 2. 2 dikurangi rank Y, 22. 2 dikurangi 22 min 20. Seterusnya seperti itu, 2 dikurangi 20 min 18. 2 dikurangi 14,5, 12,5 sampai seterusnya. Sampai data terakhir, data ke 24. Nah, untuk D kuadrat ini, D akar kuadrat, D pangkat 2 ya. Ini tinggal dikuadratkan saja. Min 20 dikali min 20. Kalau min ketemu min itu hasilnya jadi plus. Jadi 20 kali 20 400. 18 kali 18 324. Kemudian 12,5 dikali 12,5 sampai seterusnya sampai selesai. Lalu ini yang D kuadrat ini semuanya dijumlahkan. Ini contoh yang dari buku, yang data interval tadi. D-nya 2735,5. Nah, mungkin itu mencari korelasi Spearman rank yang Ibu jelaskan hanya sampai sana. Kalau ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan kembali. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang salah kata. Mohon maaf apabila ada yang tidak dimengerti dalam menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya untuk mencari RS hitung, buka halaman 135. Di sini sudah ada rumusnya, tinggal dimasukkan ya. Nah, sedangkan untuk mencari RS tabel, buka halaman 233. Di sana N-nya sampai 30. Jika N-nya lebih dari 30, maka menggunakan rumus T hitung. Oke.